Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Auliana Hairani, selaku dosen mata kuliah Public Speaking, saya Tia Fauzia dari kelas 4B Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memutar ulang video lama saya dan akan mereview mengenai bagaimana cara saya berpublic speaking. Mari kita lihat apakah ada perubahan dan perbedaan dalam kemampuan public speaking saya hingga saat ini. Yuk kita tonton videonya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengenai perilaku komunikasi pengguna sosial media TikTok dalam pernyataan eksistensi diri. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tia Fauzia dari kelas 1B Ilmu Komunikasi. Teman-teman yang saya hormati, langsung saja kita menyimak materinya. Komunikasi menjadi unsur yang penting dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, individu membutuhkan komunikasi antar sesama agar dapat saling membantu dan berinteraksi. Semakin berkembang, komunikasi menjadi semakin luas dan kompleks. Bahkan, manusia satu dengan lainnya dapat saling terhubung dengan sangat mudah karena adanya perkembangan teknologi. Menurut Nasrullah 2015, sosial media adalah media dari internet yang memberikan kesempatan penggunanya untuk mengekspresikan diri hingga berinteraksi, membangun relasi, membagikan ide, dan membentuk suatu ikatan sosial secara virtual. Sosial media memungkinkan para penggunanya untuk dapat terkoneksi satu sama lain yang dilakukan secara daring tanpa ada batasan apapun, melalui perangkat aplikasi khusus yang terhubung ke jaringan internet. Seiring berjalannya waktu, sosial media menjadi primadona di tengah masyarakat. Fasilitas yang ditawarkan semakin berkembang, yang menjadikan sosial media ini semakin populer. Menurut laporan dari media Inggris yang dinaungi oleh Housewife, pada 11 Februari 2021, mereka mengunggah laporan yang berjudul Digital 2021, The Latest Insight into the State of Digital, yang berisikan penelitian tentang penggunaan sosial media di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia. Orang Indonesia rata-rata menghabiskan waktu 3 jam 14 menit untuk bermain sosial media. Hal ini menunjukkan bahwa total pengguna sosial media di Indonesia setara dengan 61,8% dari jumlah populasinya. Persentase ini juga meningkat sebesar 6,3% atau 10 juta lebih dari tahun sebelumnya. Nah, seperti yang kita lihat bersama, video yang saya tadi putar itu merupakan video yang saya ambil pada saat saya masih semester 1. Setelah saya mempelajari materi public speaking di semester 4 ini, ternyata masih banyak kekurangan dalam cara saya berpublic speaking. Apa saja? Saya masih kurang dalam berekspresi. Kemudian, saya juga masih kurang dalam berintonasi. Kemudian, saya juga terlalu membaca materi. Dan yang keempat, yaitu saya kurang menggunakan gestur tubuh saya. Bisa dilihat dari ekspresi wajah saya itu masih terlihat sangat kurang. Jadi saya kurang memainkan ekspresi wajah saya. Dari awal video sampai akhir, saya menggunakan ekspresi wajah yang datar dan tegang. Alangkah lebih baiknya ekspresi wajah yang saya gunakan yaitu ekspresi wajah yang santai. Kemudian intonasi saya masih kurang. Secara keseluruhan, artikulasi saya jelas, terdengar sangat jelas. Dari kata demi kata itu terucap jelas. Namun intonasinya yang masih kurang. Jadi kurang terdengar adanya penekanan di kalimat-kalimat yang penting atau poin-poin yang penting, seperti itu. Yang ketiga yaitu saya juga terlihat sekali ya membaca materi PPT full gitu. Alangkah lebih baiknya itu sampaikanlah poin-poin pentingnya saja atau sampaikan intisari dari materi tersebut. Jangan fokus dan full membaca sebuah PowerPoint. Dan yang terakhir, saya juga masih kurang dalam memainkan gestur tubuh saya. Bisa terlihat jelas ya, dari awal video sampai akhir saya benar-benar tegak. Sempat ada memang memainkan gestur tubuh berupa tangan, tapi setelah itu sudah tidak dimainkan lagi. Jadi mungkin itu kekurangan dan kelebihan dari video lama saya. Nah, kemudian apa perubahan dan perbedaan yang terjadi setelah saya mempelajari dan memahami materi public speaking di semester 4 ini? Penasaran kan? Kita lihat yuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kak Desi juga udah bilang kalau aku hari ini mau bawa cerita dongeng nih. Judulnya Edukasi Seks Usia Dini karya Wati Gido dan Sarang Cerita. Aku pengen kalian simak dan pahami baik-baik, oke? Oke. 1, 2, 3. Ini kisah tentang seorang anak bernama Alek. Di hari Minggu yang cerah, ayah dan ibu mengajak Alek ke rumah ini. Dalam bahasa Sunda, ini adalah panggilan untuk seorang nenek. Di sini siapa sih yang panggil neneknya ini juga? Angkat tangan, ada? Oh, ada Kamanda ya. Nah, di rumah ini biasanya paman dan bibi berkumpul. Ale senang sekali karena bisa bermain bersama sepupu-sepupunya. Ale bermain sepeda, kejar-kejaran, dan lain-lain. Tibalah paman dan bibi yang sudah lama tidak sekali berjumpa. Mereka datang dari jauh katanya. Wah, mereka membawa banyak oleh-oleh. Ada coklat, yogurt, pie, dan lain-lain. Wah, makanan kesukaan Ale semua. Nah, video yang kita lihat barusan itu merupakan video yang saya ambil belum lama ini di semester 4. Jadi video itu merupakan video praktek dari mata kuliah public speaking yang dimana saya sedang berstorytelling kepada anak-anak SD di kelas 3. Dan terlihat bukan adanya perubahan dan perbedaan antara cara public speaking saya di semester 1 dan di semester 4 ini. Saya sudah mulai belajar untuk memainkan ekspresi wajah seperti tersenyum, eye contact kepada audiens. Saya juga belajar untuk lebih santai dan percaya diri lagi. Kemudian di video tersebut, intonasi dan artikulasi saya juga sudah lumayan bagus. Saya sudah mulai untuk menekankan kalimat-kalimat yang menurut saya itu penting, dan artikulasi saya juga sudah cukup jelas. Kemudian saya juga sudah memainkan gestur tubuh saya. Jadi saya nggak cuma stay di satu tempat aja, tapi saya sudah mulai memanfaatkan ruangan yang ada. Saya belajar untuk ketika saya berbicara, saya berjalan ke kanan dan ke kiri. Dan tidak lupa, saya juga menyapa audiens saya. Saya mengajak mereka untuk ikut berstorytelling bersama saya. Jadi mungkin itu review saya mengenai cara berpublic speaking saya antara semester 1 dengan semester 4 ini. Cara saya memaksimalkan skill public speaking saya di kemudian hari yaitu ketika saya merasa grogi atau takut ketika hendak memulai public speaking, saya pasti akan selalu ingat pesan dari Bu Aul. Karena Bu Aul tuh pernah bilang kalau kita tuh harus tanamkan di mindset kita, jangan takut salah, karena salah itu wajar. Jadiin kesalahan itu sebagai waspada kita di kemudian hari. Dan ketika saya merasa takut atau grogi, saya akan selalu ingat pesan dari Bu Aul tersebut. Dan tentunya saya juga tidak lupa mengenai materi public speaking yang sudah Bu Aul sampaikan. Yang pertama, kita harus kenali dulu audiens kita siapa. Jadi ketika kita hendak memulai public speaking, kita harus kenali dulu audiens kita siapa. Setelah kita kenal, kita harus memahami materi yang nanti kita akan sampaikan. Apakah materi tersebut juga sesuai gitu dengan audiens kita? Jangan sampai malah materinya berat tapi audiensnya anak-anak, atau sebaliknya seperti itu. Jadi kita harus sesuaikan dulu antara audiens dengan materi kita. Setelah kita sesuaikan, kita harus pahami dengan sangat matang materi tersebut. Dan yang ketiga yaitu kita diperbolehkan untuk membawa cue card atau catatan kecil yang berisikan poin-poin penting ketika kita berpublic speaking. Jadi ketika kita sedang menjelaskan sebuah materi, kita boleh melihat catatan kecil yang berisikan tentang poin apa saja yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang tadi juga kita harus belajar untuk menerapkan ekspresi wajah, kemudian intonasi artikulasi, dan memainkan gestur tubuh. Itu jangan sampai dilupakan.
Dan yang paling penting atau kunci kesuksesan dari skill public speaking yang baik yaitu adalah latihan. Jadi kita harus sering-sering latihan, bukan cuma di depan cermin aja, tapi latihan yang efektif adalah latihan yang dimana kita itu berbicara di depan banyak orang atau teman-teman. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.